Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustia Kristina dari SMAN 1 Ngrambe. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid, di mana saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Arisliadi dan pengajar praktek Ibu Lasi Purwanti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana pengajaran adalah bagian kecil dari pendidikan. Pengajaran merupakan pemberian ilmu atau pengetahuan yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sementara pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, di mana pengajaran dan pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang merdeka, yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu seperti petani, karena peran petani sama dengan peran pendidik, yaitu ketika seorang petani merawat biji tanaman dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik pula. Sebaliknya, jika biji itu tidak dirawat dengan baik di lahan yang tepat, maka tidak akan tumbuh dengan baik sekalipun menggunakan biji yang paling berkualitas. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, karena pendidikan merupakan fondasi utama membentuk peradaban manusia yang seutuhnya. Tiga semboyan Ki Hajar Dewantara untuk guru sebagai pendidik, yang pertama adalah ing ngarsa sing tulodo, guru harus memberikan teladan. Yang kedua adalah ing madya mangun karsa, guru harus membangun ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani, guru harus memberikan motivasi dan dukungan agar siswa terus berkembang menjadi lebih baik. Ketika ketiga semboyan ini diterapkan, diharapkan mampu menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu pendidikan yang memerdekakan, karena pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Yang kedua adalah pendidikan menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga adalah pendidikan kodrat alam dan zaman. Pendidikan terus berkembang menuju kemajuan seiring berkembangnya zaman yang ada. Jika dahulu media pembelajaran cukup dengan buku, sekarang bisa menggunakan teknologi seperti internet ataupun media sosial. Yang ketiga adalah pendidikan budi pekerti, yaitu pendidikan yang berhubungan dengan watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Selain itu, kekuatan sosial budaya di Indonesia yang beragam itu juga dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Kekuatan sosio-kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar, sehingga anak bukan lagi kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Di sekolah kami letaknya di lereng Gunung Lawu dan banyak sekali pondok pesantren yang berada di sekitar sekolah kami, sehingga kekuatan sosio-kultural yang dapat dikembangkan di sekolah kami adalah keagamaan yang masih kental, kerjasama, dan gotong royong. Jika semua diterapkan, diharapkan mampu menciptakan pendidikan yang berpihak pada anak, sehingga menciptakan anak-anak yang berintelektual sesuai perkembangan zaman, berbudi pekerti yang luhur, dan mandiri. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dapat diterapkan melalui 3 kegiatan, yaitu kegiatan pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler, maupun kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Di sekolah kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka
sejak tahun 2022-2023. Dalam pengimplementasian di sekolah kami melalui kegiatan pembiasaan, misalkan pembiasaan 5S, sholat zuhur berjamaah, mengunjungi warga sekolah yang tertimpa musibah, pengajian rutin Jumat Wage, dan kegiatan pembiasaan yang lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan sifat yang baik untuk siswa dan mampu meningkatkan kereligiusan warga sekolah. Kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah kami banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang menampung bakat dan minat siswa. Siswa diberi kebebasan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai minatnya agar bisa mengembangkan bakat dan minatnya untuk menjadi modal ketika mereka sudah terjun ke dunia masyarakat. Yang ketiga adalah pembelajaran yang menyenangkan. Dengan seiringnya diterapkannya kurikulum merdeka, maka pendidikan yang awalnya terpusat pada guru di sekolah kami sudah berangsur-angsur berkurang dan mulai berpusat kepada siswa. Dengan pembelajaran yang menyenangkan diharapkan siswa mampu meningkatkan semangat belajar dan antusiasme. Pembelajaran yang menyenangkan di sekolah kami diadakan dengan game, praktik pembelajaran di luar kelas, dan juga disesuaikan dengan keadaan kodrat zaman, yaitu menggunakan IT dalam pembelajaran. Tentu saja dalam pengimplementasiannya ada saja tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah dukungan dari orang tua siswa yang masih rendah tentang pentingnya pendidikan. Yang kedua adalah motivasi belajar siswa yang masih kurang. Dan yang ketiga adalah masih ada pendidik yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka dilakukanlah beberapa solusi. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan semua warga sekolah, baik kepala sekolah, rekan guru, komite maupun orang tua siswa agar pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan mulai meninggalkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang ketiga adalah sering diadakannya seminar atau workshop atau HIHT untuk menambah wawasan tentang mengajar dan mendidik sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.